baru selesai yoga pilates lagi sama Mbak Mila. Ada Mbak Mila tuh, ada Mbak Jamila. Barengan tadi kita ini udah ketiga kali ya. Ketiga kali yoga pilates. Alhamdulillah. Katanya sih untuk membantu bisa lahir normal, mudah-mudahan. Mohon doanya. Untuk menguatkan otot-otot juga semuanya. Iya, karena kan sekarang usia udah masuk 38 dan kata dokter udah siap lahiran seharusnya, tapi tinggal tunggu bayi turun panggul sama pembukaan kalau kata orang gelombang cinta. Jadi masih berusaha terus. Hampir masuk dan kepala udah nggak bisa gerak-gerak lagi, jadi tinggal masuk aja dikit lagi insyaallah. Ini ada Mbak Bidana loh, mau sekalian nggak? Jadi tinggal hitungan hari aja. Kalau untuk itu mungkin tergantung waktu yang ditetapkan sama Allah ya, karena kan semua itu kan pasti ada waktunya, jadi kita tinggal menunggu waktunya gitu. Betul. Udah ngerasain mulus-mulus kontraksi palsu? Itu dia nih, mulus-mulusnya belum, terus juga flek juga belum. Cuman semalam mulus-mulus, taunya paginya malah buang air besar. Jadi udah GR, aduh dia mulus apa ya, mulus pembukaan bukan, taunya mulus buang air besar gitu. Cuman suami selalu bilang, sakit perut ya, mulus ya udah turun ya gitu-gitu. Aku bilang, iya bukan ya, tahu-tahu ternyata bukan. Tapi ternyata pas dicek sama Mbak Bidan Mila, udah turun, palanya udah turun panggul, insya Allah mudah-mudahan. Sudah dipersiapkan dan pastinya banyak bertanya ya sama kakak-kakaknya kita, sama teman-teman semuanya, karena untuk yang terbaik untuk si anak itu adalah ya memang mental orang tua, untuk bonding orang tua ke anak nanti untuk menjadi lebih baik anaknya insya Allah. Packing ini lagi sambil-sambilan juga penambahan barang semua insya Allah udah kita siapin semuanya insya Allah. Jadi tinggal kira-kira ini mulus apa, mulus mau lahiran langsung gitu. Udah nggak sabar sih. Iya. Tiap malam juga sebelum tidur udah coba nungging-nungging, jongkok-jongkok. Kayak yang diajarin sama Mbak Mila yoga sebenarnya. Jadi tanpa Mbak Mila juga kita sebelum tidur kita lakuin lagi. Latihan. Tadi pagi, kemarin pagi kita berenang, jalan pagi. Jalan ngebut, treadmill, masih coba olahraga sampai tadi pagi juga masih coba olahraga, masih berusaha keras supaya bayinya turun panggul. Dari ngambil kerjaan lagi mas, jadi minggu ke-34 aku udah mengambil lagi ya. Iya. Ya paling cuman nge-host itu aja. Iya. Terus Live subuh doang. Setelah itu aku langsung standby di rumah sama istri. Paling kemarin kuliah ujian, jadi yang Sabtu tuh emang agak full sampai sore dan capek banget ya. Itu pulang sempatin istirahat, setelah itu baru ngumpul lagi sama istri, main sama perpunakan gitu. Tapi kan bisa dibilang tadi sempat latihan pilates ya. Gimana kalian kesehatannya gimana? Ngikutin terus loh, aku udah 3 kali kelas. Kata Bidan Milanya juga ini salah satu suami yang jarang ditemukan karena nemenin istrinya yoga. Biasanya nggak pernah. Karena aku orang-orang. Iya, aku dengarnya saat dari Mbak Mila bilang gini, ntar pada saat istri kontraksi ya yang bantu itu suami. Jadi aku perhatiin terus apa yang Mbak Mila bilang, bahwa juga kasih respon positif, kayak bilangin sabar, enggak nyampein ke istri juga tenang, untuk waktu saat kontraksi kan biar tenang juga istrinya. Jadi aku belajar semua sama Mbak Mila biar nanti bisa menghadapi enggak cuma istri tapi barengan gitu. Sebenarnya kalau perkiraan dari minggu lalu kata dokter udah bisa lahiran. Kalau memang mau tindakan yang lain, cuman kan kita masih ikhtiar, kita masih nunggu bayi turun, bayi buka-buka jalan sampai bawah. Jadi mungkin perkiraan minggu depan sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya, seminggu sampai 2 minggu. Tapi hari ini tepatnya 9 bulan pas atau lebih atau gimana? Hari ini 38 minggu, berarti berapa bulan tuh? 38. Udah 9 ya? Iya, segituan lah. Udah 2 kali USG terakhir. Kabar hasil USG memang ketubannya agak kurang, disebabkan mungkin salah satu kemungkinannya karena apa ya kata dokter, hari-harinya Iya, karena ini ya. Kan udah masuk ke bulan 9 itu emang hari-hari itu ada masanya, ada penuaan dalam kandungan. Jadi emang makanya dokter bilang kalau emang mau dengan tindakan lain sebenarnya udah bisa dilahirkan gitu. Cuma ya kembali ke tadi lagi yang kita bilang, kita sekeluarga usaha ikhtiar dulu, usaha dulu untuk mendapat jalur yang lebih baik gitu. Kan ikhtiarnya kan karena memang berat bayinya nggak nambah banyak nih. Ini dilihat dulu, ini memang karena keturunannya gennya kecil atau karena ari-arinya nggak bisa ngasih makan atau gimana kan. Makanya besok kita mau lihat lagi bayinya emang nambahnya banyak atau memang segitu-gitu aja. Kalau segitu-gitu aja kata dokter memang harus
tindakan lain. tindakan. Kalau nggak induksi ya di tindakan lain. Berarti belum tentu ya Iya Kak? belum tentu, makanya nih kita lagi ikhtiar banget, lagi makan segala sesuatu yang memang diarahkan kayak protein, kuning telur dan lain-lain, putih telur juga, banyak minum juga. Nah besok kita lihat lagi nih kata dokternya kalau memang bayinya bertambah sesuai dengan ukurannya kan seminggu 200 ya kalau nggak salah ya. Seminggu 200. Seminggu 200, besok masih bisa dilanjut sampai memang udah waktunya. Tapi kalau memang katanya nggak nambah ya tindakan lain. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Kalau aku nggak apa-apa, kalau misalnya ada tindakannya juga nggak apa-apa. Yang penting kan anak pertama kita sehat, Iya, ibunya juga. ibunya sehat, keluarga semuanya senang. Malah keluarga kita kan Mbak Oki sama ibu kan masih di Mesir tuh. Mbak Oki sampai bilang, dia lahirannya ntar aja dong, tunggu kita pulang. Masa lahirannya kita masih di Mesir? Gitu, terus kata Mbak Oki yakin kok dia bisa normal tapi tunggu ya, tunggu pulang ya gitu. Ini anak pertama ada deg-degannya nggak sih kalian? Yang pasti dekat banget ya, namanya juga nunggu anak pertama. Dan yang dinanti-nanti ya, karena kan kalau di keluarga tuh kata istri itu Tahta tertinggi. Jadi Cucu pertama, anak pertama. Jadi aku, orang tua semua, bahkan keluarga dia juga menanti kelahiran si kecil. Insyaallah. Jadi nanti kalau misalnya memang udah ada panggilan kontraksi keluarga dari Aceh langsung ke sini, ya kayaknya nggak sabar banget. Udah standby tunggu callingan. Udah mulai membuka kabar ya langsung. Iya makanya. Tapi ada saran gimana? Sebenarnya sih tadi kita udah ngobrol juga sama Mbak Bidan Mila, katanya kalau air ketuban tuh masih cukup sampai usia 40-an 42. minggu. 40-an minggu. Cuman kan besok mau dilihat lagi nih ini bayinya nggak nambah karena apa gitu sih. Jadi memang saran-saran dari keluarga, dari orang tua, dari dokter, dari Mbak Bidan, dari semua teman-teman berbanyak minum air putih harus yang banyak. Kemarin juga sempat 4 liter sehari sampai kembung mual-mual. Bentar-bentar ke toilet ya. Iya, sampai setiap malam tuh 10 menit ada kali ke toilet. Terus kayak tadi makan protein, olahraga. Terus apa ya, banyak jalan. Sekarang berat bayinya berapa? Minggu lalu 2,6. 2,6. Minggu lalu di usia 37 weeks, minggu lalu kita cek 2,6. Insyaallah besok sih targetnya 2,7 lah minimal. Kata dokter soalnya 2,7 bisa ditumbuh lagi gitu. Iya, Insyaallah. mohon doa. Icis kan kepengennya Mungkin sebenarnya selewat pikiran ada kali ya, cuman suami tuh selalu muatin, kata suami nggak, kamu tuh pasti bisa, karena kan suami tahu kan aku emang niatnya dari awal pengennya normal, pengennya ngerasain anak pertama dulu nih. Iya, jadi kata suami udah jangan mikirinnya, pasti bisa kok. Jadi dari suami mikir selalu bisa, keluarga, orang tua juga bilang pasti bisa. Jadi itu yang membuat nguatin aku. Ditambah lagi udah ada dokter emang juga standby 24 jam, bidan juga standby 24 jam, semua bilang ini pasti bisa, pasti bisa. Jadi mungkin yang pikiran aku sih sarannya, oh enggak, yang lain bilang bisa gitu. Iya kan ada pasti mungkin yang dibilang saya satu bisa jadi second choice ya pilihannya. Iya. Jadi ya insyaallah yang terbaik dulu lah. Sebenarnya pun mau tindakan lain juga nggak masalah sih, aku nggak apa-apa juga. Yang penting yang keduanya sehat. Bang Teh, ada perubahan emosi nggak sih sama Ricis? Alhamdulillah makin ke trimester 3 ini udah yang lebih tenang, lebih anteng, terus lebih masuk kalau ngobrol. Emang kemarin bukan maksudnya nggak ada kayak salah dikit langsung kemudian Baper. kayak trimester 1 2 mungkin beda sama yang 3 ini yang lebih anteng aja sih, malah saling mendukung ya, kayak olahraga semua tuh bareng-bareng aja mau, dan apa yang aku suruh dan aku bilang dilakuin, dibuat gitu. Kemarin sempat Kita rasa ngasih yang terbaik bagaimana? Pokoknya Anak untuk pertama. keluarga apa aja deh, apa aja pokoknya dari pemikiran aku untuk keluarga apapun itu yang pasti kan juga untuk yang terbaik ya. Jadi aku pasti bakal lakuin insyaallah. Tapi kita sih sadar diri ya, yang nggak kepake yang nggak dibeli. Iya, dan ya pasti dia juga kalau misalnya masih dibutuhkan banget ya beli. Iya. Kalau emang masih bisa di skip ya di minimalis. Soalnya Mbak Oki sama Mbak Cindy juga nawarin, ini ada baju yang nggak kepake kok, bajunya anak pertama yang dulu yang masih bayi, jadi mungkin dikasihin gitu kayak ada tempat apa yang dari anak pertamanya Mbak Oki dikasihin gitu. Kita mah senang aja. Dikasih Itu siapa aja yang nyewa. Tempat mandi aja nyewa gitu sih. Karena banyak masukan juga. Belanja siapa tuh? Kalian Gimana? atau Ricis? Aku lah. Banyak yang Yang antusias belanja, Oh, aku ya kalau aku mah yang nemenin, bayar. nanti juga kadang-kadang nih, Bi ini boleh nggak gitu.
ya izin. Kayak misalnya baju renang gitu-gitu kan, kalau sama papanya nggak boleh yang terlalu gimana-gimana. Kalau aku kan pengennya yang ketek-ketek dikit dong. Lucu. Sebenarnya kalau ketakutan khawatir mungkin pasti pernah kepikiran, tapi dari aku pribadi alhamdulillah kerja sama suami, bonding sama suami, dikasih afirmasi positif terus. Jadi ya kan apa-apa juga ngerjainnya berdua. Jadi ya alhamdulillah dikuatin terus sama keluarga sama suami. Jadi nggak gitu kepikiran banget, walaupun kalau memang pada Allah memang kasih kejadian itu terjadi misalnya, jadi udah antisipasi lah. Jadi ya nggak apa-apa. Ajan guys. Ajan. Break dulu ajan.